Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar dari singkatan plan ahead, yaitu suatu singkatan bagaimana cara kita merencanakan perubahan. Kita tiba di huruf yang kelima, allow time for acceptance. Bagaimana kita memberi waktu kepada orang-orang untuk bisa menerima perubahan. Untuk menerima perubahan perlu waktu, perlu satu fase dan periode. Nah, caranya agar perubahan tidak mengakibatkan kekacauan dan bisa diterima ada 3 hal. Yang pertama, memperlambat. Jika kita terus memproses dan tidak mempertimbangkan lambatnya respon dari para pengikut kita, maka para pengikut akan mulai berasumsi negatif terhadap kita. Dan mereka bisa saja berpikir kita kurang persiapan, kita menyembunyikan agenda sebenarnya, kita memaksakan agenda kita, dan yang keempat, kita tidak memperdulikan pendapat dan perasaan mereka. Salah satu dari keyakinan yang dipikir oleh pengikut kita bisa mengurangi pengaruh kita sebagai pemimpin. Dan ini bisa menciptakan hambatan yang lebih besar untuk menghadirkan sebuah perubahan. Jadi solusinya adalah memperlambat dan memberi waktu kepada para pengikut kita. Tetaplah mendorong mereka, tetaplah menjawab pertanyaan, namun jangan memaksakan rencana kita. Yang kedua, untuk bisa menerima, cara kita berkomunikasi harus jelas dan sederhana. Jadi, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah bekerja keras untuk berkomunikasi dengan jelas dan sederhana. Ketika orang-orang berupaya memahami perubahan dan mendatangi kita untuk bertanya, pastikan kita berkomunikasi dengan jelas dan sederhana. Akademisi membuat hal sederhana menjadi rumit, sedangkan komunikator membuat hal rumit menjadi sederhana. Sebagai pemimpin, kita harus berusaha menyederhanakan pesan. Kita ajukan beberapa pertanyaan yang mampu membuat kita menjadi efektif komunikasinya. Misalnya, apakah saya memahami hal yang saya sampaikan? Yang kedua, apakah mereka akan memahami hal yang akan saya sampaikan? Ketiga, apakah mereka akan mampu memberitahu orang lain tentang hal yang saya sampaikan? Keempat, apakah orang lain akan memahami hal yang mereka sampaikan? Kenapa kita perlu melakukan itu? Karena orang-orang akan menolak hal-hal yang tidak mereka pahami. Selain itu, kita menginginkan orang-orang yang sedang berupaya mencerna dan menerima perubahan untuk membantu orang-orang lain melakukan hal yang sama. Mereka dapat melakukannya hanya jika mereka dapat mengkomunikasikan ide tersebut secara jelas. Dengan menyederhanakannya pesan tersebut sebelum menyampaikannya, itu akan memberikan peluang bahwa orang mempercayai kita karena sesuatu yang kita presentasikan jelas dan mudah diingat dan bahkan bisa disampaikan ke orang lain untuk menyarankan perubahan terjadi. Contoh luar biasa dari ini terlihat dari inisiatif Roberto Goizueta yang merupakan pemimpin direktur dan CEO Coca-Cola Company dari tahun 1980 sampai 1997. Selama menjabat, ia membuat Coca-Cola menjadi merek yang paling terkenal di dunia. Dalam buku 212 Leadership, Mac Anderson menuliskan tentang Goizueta, pria kelahiran Kuba seperti ini. Meskipun bahasa Inggris adalah bahasa ketiganya, kesuksesannya sangat terkait dengan kemampuannya merangkum ide-ide kompleks dan menyajikannya dengan cara yang ringkas dan menarik.
Roberto dikenal sering mengulang-ulang gambaran potensi pertumbuhan kook yang tidak terbatas. 6 miliar manusia di planet ini meminum rata-rata 64 ons cairan setiap hari. Dan Coca-Cola hanya menyumbang 2 ons untuk angka tersebut. Ketika disampaikan oleh Goi Zueta untuk pertama kalinya, karyawan Coke terpesona akan orisinalnya dan keberanian ide tersebut. Akhirnya, menutupi kekurangan 62 ons menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam perusahaan. Ide menutupi kekurangan 62 ons merupakan pesan yang jelas, sederhana, dan mudah diulang-ulang, sehingga dapat digunakan untuk mengkomunikasikan perubahan. Dan kekuatan pesan itu tidak berkurang setiap kali diulang kepada orang-orang lain. Dan yang ketiga di dalam acceptance ini adalah beri orang-orang waktu untuk memahami ide. Jika kita bekerja dengan orang-orang di lingkungan yang formal, seperti rapat direksi, kita harus memberi waktu untuk menerima perubahan. Maka salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mengembangkan agenda rapat yang menyediakan waktu bagi mereka untuk memahaminya. Inilah agenda rapatnya, yaitu elemen informasi. Mulai dengan elemen yang menarik bagi peserta rapat. Biasanya ini elemen-elemen positif yang meningkatkan semangat dan memulai rapat dengan tingkat energi yang tinggi. Yang kedua, elemen studi. Ini adalah masalah yang perlu didiskusikan, tetapi tidak perlu diputuskan. Mengenalkan hal-hal semacam ini di satu atau beberapa pertemuan sebelum tiba waktunya pengambilan keputusan akan memungkinkan orang berbagi ide atau mengajukan pertanyaan tanpa memberi tekanan untuk menyarankan sudut pandang tertentu. Jika elemen studi melibatkan perubahan besar, biasanya kita perlu menyimpannya di dalam kategori ini selama beberapa pertemuan sampai semua orang punya waktu untuk memahami masalah tersebut dan akhirnya menyepakati. Yang ketiga, elemen tindakan. Di sini elemen ini adalah di sini kita perlu menempatkan elemen-elemen di bagian ini hanya jika hal tersebut sebelumnya terdapat di kedua elemen, yaitu elemen studi. Jadi kita perlu memahami dulu secara utuh dan yakin, dan audiens sudah siap membuat keputusan tersebut. Nah, ingat akan rumus yang dikemukakan oleh Norwood Davis, CFO dari John Maxwell Company. Dia mempunyai satu rumus atau formula yang ini, E sama dengan Q dikali A. Formula ini adalah E efektivitas sama dengan Q quality atau kualitas dikali acceptance, A penerimaan. Jadi Norwood mengingatkan kita, jika kita mengalihkan ide dengan kualitas yang bernilai 10 kali dikali penerimaan, kalau penerimaannya 0, jadi 0 efektivitasnya. Tapi kalau penerimaannya banyak, 10 kali, waduh, efektivitasnya jadi lebih baik. Jadi penerimaan adalah kunci untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.